Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh nih Mas. Salah. Sabar. Exit full screen ya record. Nah, wes gas. Iku nih tinggi ini ketok kepotong gak ketutup tulisannya gak? Gak aman. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan tentang analisis komponen sistem informasi. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, Wahyu Ramadan Asari 2021-5394. Yang kedua, Muhammad Rifki Fatihul Ihsan 2021-53-102. Yang ketiga, saya sendiri, Muhammad Farino Haikal Febrian, NIM 2021-53-104. Yang keempat, Eva Putri Rosanti 2021-53-108. Yang kelima, Rizal Bagus Adinata 2021-53-112. Yang keenam, Dila Yusri Hatun Kuliah 2021-53-128. Sebelum kita menganalisis komponen sistem informasi, kita perlu mengetahui apa itu sistem informasi. Secara umum, sistem informasi adalah suatu sistem yang mengkombinasikan antara aktivitas manusia dan penggunaan teknologi untuk mendukung manajemen dan kegiatan operasional. Hal tersebut merujuk pada sebuah hubungan yang tercipta berdasarkan interaksi manusia, data, informasi, teknologi, dan algoritma, di mana proses pengolahan data-data yang dilakukan oleh suatu rangkaian komponen-komponen untuk menghasilkan informasi yang bermakna untuk mencapai tujuan. Di dalam sistem terdapat bagian-bagian dari sistem atau biasa disebut subsistem yang saling bekerja sama untuk mencapai tujuan atau hasil bersama. Dalam arti yang sangat luas, istilah sistem informasi yang sering digunakan merujuk kepada interaksi antar orang, proses, algoritmik, dan data dan teknologi. Selanjutnya adalah tujuan dari sistem informasi. Di sini tujuan dari sistem informasi adalah menghasilkan informasi. Maksudnya, di sini sistem informasi selalu melibatkan data-data penting, di mana data-data yang diolah menjadi bentuk yang berguna bagi para pemakainya. Untuk dapat berguna, maka informasi harus didukung oleh 3 pilar sebagai berikut. Tepat kepada orangnya atau relevan, tepat waktu, dan tepat nilainya atau akurat. Dan jika informasi tidak didukung oleh 3 pilar ini, informasi tersebut hanyalah sampah atau garbage. Selanjutnya adalah karakteristik sistem informasi. Dapat kita lihat di sini ada 8 karakteristik sistem informasi, yaitu karakteristik pertama dari sebuah sistem informasi adalah memiliki komponen. Komponen ini merupakan bagian dari sebuah sistem interaksi di mana keseluruhan komponen tersebut saling berinteraksi satu sama lain. Setiap komponen disebut sebagai subsistem yang memiliki sifat dan menjalankan fungsi-fungsi tertentu di dalam sebuah sistem informasi. Jadi, apabila subsistem ini tidak dapat bekerja optimal, maka keseluruhan sistem informasi yang diimplementasikan tidak akan dapat berjalan secara optimal. Kedua adalah memiliki batasan atau boundary. Maksudnya, boundary ini merupakan pembatas dari sebuah sistem informasi dengan sistem informasi lainnya. Jadi, dengan adanya boundary ini, sebuah sistem informasi dan akan dapat berfungsi sesuai dengan tugas dan perannya masing-masing. Ketiga adalah memiliki lingkungan luar dari sistem atau environment. Environment merupakan keseluruhan sistem dan juga lingkungan yang berada di luar batasan atau boundary dari sebuah sistem informasi. Sebuah sistem akan disebut dengan sistem informasi apabila sistem tersebut memiliki batasan atau boundary dan juga memiliki lingkungan luar yang berbatasan dengan
sistem informasi tersebut. Yang keempat adalah memiliki interface atau antarmuka. Ya, suatu sistem akan dianggap sebagai sebuah sistem informasi apabila sistem informasi tersebut memiliki interface atau antarmuka. Interface atau antarmuka ini merupakan media yang digunakan untuk dapat menghubungkan sebuah komponen atau subsistem yang terdapat pada sebuah sistem informasi. Yang kelima adalah sistem input atau masukan. Input sistem atau masukan ini merupakan jenis energi yang digunakan untuk dimasukkan ke dalam suatu sistem. Yang keenam adalah memiliki output atau keluaran. Output merupakan keluaran energi atau hasil yang diteruskan oleh input. Hasil atau output ini berupa tampilnya data dan juga informasi yang muncul pada display user yang berisi informasi. Selanjutnya, sistem informasi harus memiliki pengolah data atau pemrosesan sistem yang memiliki tugas utama untuk memproses input dari sebuah sistem informasi menjadi keluaran atau output. Karakteristik yang terakhir adalah memiliki sasaran dari sistem. Artinya, siapa saja yang akan menggunakan sistem informasi ini tanpa adanya sasaran dari pembuatan sistem, maka sudah pasti sebuah sistem informasi tidak akan bermanfaat dan juga berguna. Selanjutnya, ada contoh sistem informasi berbasis komputer beserta komponennya. Dari jurnal pertama, pengembangan sistem informasi akuntansi pada penjualan dan penerimaan kas berbasis komputer. Komponen pertama, input. Di sini dijelaskan ada 5 prosedur. Prosedur pertama, pengemasan barang. Pengemasan barang memerlukan beberapa data yang untuk diinput, meliputi nama pelanggan, purchase order, data identitas pelanggan, dan data barang. Selanjutnya, di prosedur kedua, prosedur pembayaran, menginput data berupa file faktur penjualan barang, printout form penjualan, dan surat pelunasan pembayaran. Ketiga, prosedur pengiriman, menginput data dari printout form penjualan dan file kartu persediaan barang. Prosedur keempat, pengiriman kas, menginput data berupa file cetak, faktur sesuai kode, dan uang hasil pembayaran. Di prosedur terakhir ada prosedur pelaporan, menginput transfer dari prosedur pemesanan, barang, dan pembayaran. Kemudian, file cetak penerimaan kas dan bukti setor bank. Untuk komponen kedua, ada proses. Masih sama, terdapat 5 prosedur. Yang pertama, pengemasan barang. Prosesnya dimulai dari menerima dan mengentry nomor pemesanan, nama pelanggan yang memesan barang, tanggal pemesanan data barang, dan jenis pembayaran. Kemudian disampaikan ke bagian gudang untuk menyiapkan barang yang dipesan. Terakhir, data kemudian akan diserahkan pada bagian akuntansi dengan menggunakan CD. Prosedur kedua, prosedur pembayaran. Dimulai dari mengentry jumlah uang pembayaran pada faktur sesuai dengan kode jenis faktur, kemudian menerima pembayaran dari pelanggan yang akan disampaikan ke bagian penerimaan kas untuk menyampaikan uang pembayaran. Dan terakhir, data diserahkan pada bagian akuntansi dengan menggunakan CD. Yang ketiga, prosedur pengiriman barang. Dimulai dari membungkus dan mengirim barang ke pelanggan melalui jasa pengiriman barang. Selanjutnya, membuat surat jalan dengan mengentry data pemesanan dan data pelanggan. Prosedur keempat, prosedur pengiriman kas. Dimulai dari menerima uang pembayaran dari kasir, selanjutnya mengentry nomor faktur dan tanggal faktur, jasa faktur, selanjutnya menyetorkan uang ke bank, dan terakhir file cetak penerimaan kas kemudian diserahkan ke bagian akuntansi untuk disimpan sebagai arsip. Prosedur terakhir, prosedur pelaporan. Prosesnya, laporan penjualan dan penerimaan kas dibuat oleh bagian akuntansi, kemudian diserahkan ke pemilik perusahaan. Komponen ketiga yaitu output. Pertama, pemesanan barang berupa master file penjualan barang dan printout form penjualan. Kedua, prosedur pembayaran berupa file faktur sesuai kode dan file cetak faktur sesuai kode.
Yang ketiga, prosedur pengiriman barang berupa file surat jalan. Yang keempat, prosedur pengiriman kas berupa file cetak penerimaan kas dan bukti stor barang. Yang kelima, prosedur laporan berupa laporan penjualan dan laporan penerimaan kas. Komponen selanjutnya yaitu teknologi. Teknologi di sini menggunakan hardware berupa komputer atau laptop dan software Microsoft Access 2007. Lalu komponen selanjutnya feedback. Feedback di sini mempermudah karyawan bagian administrasi. Yang kedua, mempermudah pemilik perusahaan dalam mengetahui berapa keuntungan yang didapat dari aktivitas penjualan setiap bulannya. Dan yang terakhir, data akan lebih aman dan terhindar dari kerusakan dokumen, pencurian, dan lain-lain. Jurnal kedua, perancangan sistem informasi pada penjadwalan kegiatan pegawai. Komponen pertama, input berupa memasukkan daftar pegawai, lalu memasukkan jadwal kegiatan. Komponen kedua yaitu proses. Pertama, sekretaris membuat data yang diperlukan. Setelah seluruh data siap, sekretaris memasukkan data di aplikasi Flowmap sesuai bagiannya masing-masing. Seperti menginput jenis surat, menginput jenis kegiatan, menginput tanggal surat, dan kemudian melakukan proses data. Setelah diproses, mendapatkan hasil akhir atau output berupa hasil penjadwalan atau agenda. Komponen ketiga yaitu output berupa hasil jadwal kegiatan pegawai secara skematis. Komponen keempat, teknologi. Pada teknologi di sini menggunakan hardware berupa komputer atau laptop dan software sistem Flowmap. Komponen terakhir, feedback. Feedback di sini dapat mempermudah pegawai untuk melihat jadwal kegiatan dan mengurangi kesalahan dalam penjadwalan. Yang selanjutnya adalah Sistem Informasi Berbasis Web jurusan Sistem Informasi Fakultas Ilmu Komputer Universitas Sriwijaya. Komponen pertama yaitu input. Yang pertama adalah administrator memasukkan data mahasiswa. Yang kedua, administrator memasukkan data dosen. Yang ketiga, administrator memasukkan data alumni. Yang keempat, administrator memasukkan data mata kuliah. Yang kelima, administrator memasukkan data kelas dan perkuliahan. Yang keenam, administrator memasukkan data nilai. Yang ketujuh, administrator memasukkan data jurnal sistem informasi. Dan yang terakhir, administrator memasukkan data kurikulum silabus dan SAP. Komponen yang kedua yaitu proses. Pertama, proses data mahasiswa. Administrator melakukan input data mahasiswa, kemudian terjemahan ke dalam tabel mahasiswa, serta melakukan update jika terdapat penambahan mahasiswa pada tahun ajaran baru. Data mahasiswa ini akan terus diolah menjadi data alumni apabila mahasiswa tersebut menyelesaikan studinya. Yang kedua yaitu proses data dosen. Administrator melakukan input data dosen yang kemudian terjemahan ke dalam tabel dosen serta melakukan update data bila terjadi perubahan data. Yang ketiga yaitu proses data alumni. Administrator mengolah data mahasiswa, menyimpan data mahasiswa tersebut menjadi alumni apabila telah menyelesaikan studinya. Yang keempat yaitu proses data mata kuliah. Administrator melakukan proses input data mata kuliah yang nantinya akan terjemahan ke dalam tabel mata kuliah. Tersebut akan dipakai ke dalam proses untuk menginput data kelas. Yang kelima yaitu proses data kelas dan perkuliahan. Proses ini merupakan proses untuk menginput data-data kelas aktif dalam satu semester
yang akan disimpan ke dalam tabel kelas. Tabel ini berfungsi sebagai kelas perkuliahan yang dapat dipilih oleh mahasiswa dalam kartu rencana studi. Yang keenam yaitu proses data nilai. Administrator melakukan proses input data nilai dari mata kuliah. Data ini akan disimpan ke dalam tabel nilai. Yang ketujuh yaitu proses data jurnal sistem informasi. Administrator melakukan proses input data jurnal yang nantinya akan tersimpan ke dalam tabel jurnal. Dan yang terakhir adalah proses data kurikulum, SAP, dan silabus. Administrator melakukan proses input data kurikulum, SAP, dan silabus yang nantinya akan tersimpan ke dalam kurikulum. Komponen yang ketiga yaitu output. Yang pertama, informasi laporan nilai pada semester yang sedang berjalan. Yang kedua, informasi kelas mahasiswa. Yang ketiga, laporan absensi mahasiswa. Yang keempat, informasi pada alumni yang telah disarjana. Yang kelima, informasi jadwal pembelajaran pada mahasiswa dan jadwal mengajar dosen. Yang terakhir, tempat penyimpanan arsip jurnal, kurikulum, SAP, dan silabus. Komponen yang keempat, teknologi. Menggunakan hardware berupa komputer atau laptop dan software sistem flowchart. Yang komponen selanjutnya, feedback. Yang pertama, sistem informasi berbasis web ini dirancang sebagai solusi bagi jurusan Sistem Informasi Fakultas Ilmu Komputer untuk mengelola bagian akademik dalam penyajian laporan nilai serta keaktifan siswa secara cepat dan tepat. Yang kedua, sistem informasi berbasis web dibuat bersifat intern, artinya pengguna program ini. Yang ketiga, sistem ini dibuat sebagai sarana informasi dalam penyajian informasi laporan nilai pada semester yang sedang berjalan dan menjadi tempat penyimpanan arsip jurnal, kurikulum, SAP, dan silabus. Selanjutnya, manfaat sistem informasi. Yang pertama, lebih efisien dalam waktu maupun tempat. Yang kedua, informasi yang diperoleh dapat diupdate dengan cepat. Yang ketiga, informasi yang diperoleh juga dapat di-share dengan lebih cepat dan mudah. Yang keempat, dapat menemukan informasi yang dibutuhkan dengan lebih mudah. Yang terakhir, kita juga dapat dengan mudah menyimpan informasi-informasi terdahulu yang telah kita gunakan. Kesimpulan. Yang pertama, sistem informasi berbasis web jurusan Sistem Informasi Fakultas Ilmu Komputer Universitas Sriwijaya. Dirancang sebagai solusi bagi lulusan Sistem Informasi Fakultas Ilmu Komputer untuk mengelola bagian akademik dalam penyajian laporan nilai serta keaktifan siswa secara cepat dan tepat. Sistem ini dirancang dengan memanfaatkan hardware komputer atau laptop dan software sistem flowchart. Sistem informasi ini dibuat bersifat intern, artinya pengguna program ini hanya bisa diakses oleh administrator dan mahasiswa. Tujuan dibuatnya sistem ini adalah sebagai sarana informasi dalam penyajian informasi laporan nilai pada semester yang sedang berjalan dan menjadi tempat penyimpanan arsip jurnal, kurikulum, SAP, dan silabus. Yang kedua, perancangan sistem informasi penjadwalan kegiatan pegawai. Dirancang dengan memanfaatkan teknologi hardware berupa komputer atau laptop dan software berupa sistem FlowMap. Perancangan ini dapat membantu karyawan dalam penjadwalan kegiatan karena dapat mempermudah pegawai untuk melihat jadwal kegiatan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan tugas, mempercepat kinerja pegawai, dan mengurangi kesalahan dalam penjadwalan kegiatan harian. Yang ketiga, pada pengembangan sistem informasi penjualan dan penerimaan kas. Dirancang menggunakan hardware berupa komputer atau laptop dan software Microsoft Access 2007.
Sangat membantu karena mempermudah karyawan bagian administrasi, mempermudah pemilik perusahaan dalam mengetahui beberapa keuntungan yang didapatkan dari aktivitas penjualan setiap bulannya. Data akan lebih aman dan terhindar dari kerusakan dokumen pencurian dan lain sebagainya. Mohon maaf bila ada kekurangan dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.